Langkah yang pertama, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan wanita tanpa kumis, alis matanya bagaikan TNI yang berbaris-baris, membuat para lelaki menangis dengan kata-katanya yang beracun manis. Jadi, jangan percaya dengan wanita yang dulunya makan buncis, sekarang makan ikan dentis, yang dulunya tinggal di air manggis, sekarang tinggal di Perancis. Maka percayalah kepada wanita atau para ukti penghuni pesantren bahagia. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan wanita yang manis, yang tidak mempunyai kumis tipis, tapi mempunyai pipi cabi yang membuatnya manis. Dan Allah juga menciptakan pria yang tampan rupawan yang membuat para wanita terbayang-bayang, dan karena ketikannya para wanita terbang melayang. Jadi jangan percaya dengan pria yang pacarannya elit, halalinnya sulit, dan jangan sampai kita menjadi korban ketikan. Maka percayalah kepada pria atau para ukti yang memakai kain sarung dan sorban yang panjang, dikarenakan insya Allah berkah. Maka mari langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam, berbuah kasih sayang, berdaun penghormatan, berakar penghargaan. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada manusia tanpa dosa, yang laknat, yang tidak takut hidupnya akan tamat. Beliau tetap menyebarkan syariat, bukan seorang pejabat ataupun penjual tomat, melainkan seorang yang akan memberi syafaat kepada umat yang sholat, bersalawat dan bertauhid. Dan beliau pula lah yang telah mengantarkan kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang menderang, dari zamannya Utsman bin Affan hingga zamannya Ustazah Diarah Nisa Dasopan. Maka pantasnya lah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun maksud dan tujuan saya berdiri di atas mimbar ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah yang insya Allah menjadi berkah. Sebab kata Rasulullah, balighu anni walau kana ayat. Sampaikanlah olehmu kata Rasulullah walaupun satu ayat, yakni yang berjudul keutamaan ilmu pesantren. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa sekarang sudah akhir zaman, bukan zaman nol lagi. Seperti yang kita ketahui, banyak pemuda-pemudi yang tidak mempunyai akhlakul karim. Bisa kita lihat dan kita saksikan bersama bahwa di media sosial banyak berita-berita hoax. Saling caci memaki antara remaja yang satu dengan remaja lainnya. Saling ribut antara remaja lainnya. Tulisan Facebook yang berisi ujatan kebencian, pacaran melalui media sosial, judi online dan lain sebagainya. Bahkan mereka ditambah panik lagi dengan situasi sekarang ini, BBM sedang naik. Maka mereka tidak bisa berjalan berduaan dengan para ayang mereka. Untuk kita para jomblo kita inilah, jadi kita bersyukur. Maka para orang tua, jangan biarkan anakmu rusak dengan semua itu. Jangan biarkan dia terjerumus ke jalan yang salah. Bawalah dia, bimbinglah dia ke jalan yang benar. Caranya seperti apa? Caranya hanya satu, masukkan dia ke pondok pesantren. Karena kalau dia di pondok pesantren, dia akan menjadi santri dan santriwati yang tidak bersahabat dengan sosial media, melainkan bersahabat dengan Al-Quran. Dan dia tidak akan berkumpul di pinggir-pinggir jalan, melainkan ia akan berkumpul di dalam masjid. Dan dia akan menjadi seorang yang mempunyai ilmu agama
agama yang bermanfaat bagi siapa. Tetapi saya heran dengan orang tua zaman sekarang. Dia tidak memperbolehkan anaknya masuk ke pondok pesantren. Jangan letakkan anak di sebelah ketiak. Ini ketika anaknya ingin pergi, "Mak, aku mau ke pesantrennya." "Jangan, nanti aku mati." "Mak, aku mau ke Mesir ya." "Jangan." Akhirnya anak jadi hantu. Biarkan anak terbang sejauh mata memandang, di hari petang dia akan pulang. Nanti ibu mati, bapak meninggal dunia, masuk kuburan. Dia yang akan bangun tengah malam mendoakanmu. "Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Itu yang kita lakukan. Jadi ibu bapak menitipkan anak di pondok pesantren adalah suatu keberuntungan. Mengapa? Karena setiap ibadah yang anak lakukan di pondok pesantren, kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala. Ketika orang tua di rumah sedang rebahan, nonton TV, scroll TikTok, tetapi anak sedang berjuang di pondok pesantren, anak sedang berjamaah di pondok pesantren, maka jamaah anak tersebut akan mengalir kepada kedua orang tuanya. Itulah beruntungnya orang tua yang menitipkan anak di pondok pesantren. Dan saya berpesan kepada teman-teman seperjuanganku, kepada santri dan santriwati, jangan pernah kita lalai dan letih dengan yang namanya menuntut ilmu, karena ilmu sangat penting bagi kita. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, maka saya akan menutup isi tausiah saya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wapena sootik ahamanapaya. Nenek-nenek naik sepedanya jatuh ke dalam lumpur. Jangan lihat saya lama-lama, nanti malam tak bisa tidur.